Selamat berjumpa kembali, saudara mahasiswa. Bayangkan sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, berbagai divisi dan target pertumbuhan 2 digit setiap tahun. Tanpa sistem pengendalian manajemen, strategi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Inilah peran manajemen control system. Sebuah sistem formal yang berbasis informasi yang menghubungkan tujuan strategis dengan perilaku operasional sehari-hari. Pada 3 kasus di sini, kita lihat ada mining, construction, dan transportation. Penerapan manajemen control system yang menegaskan peran, yaitu ada proses kerja, memperbaiki koordinasi, dan memonitor kinerja berbasis data, terbukti mendorong kenaikan produktivitas. Kita lihat, 11-13% di tambang, 13% di konstruksi, dan 32% di transportasi, sekaligus menekan inefisiensi atau kemacetan operasional. Di sini ada backlog rantai pasok turun 33%, overtime turun 19%, dan cycle time beton turun 14%. Manajemen control system atau disebut sebagai MCS memastikan bahwa sumber daya, di mana ada manusia, keuangan, fisik, dan informasi, itu digunakan secara efektif dan efisien melalui 3 fungsi utama. Yang pertama, menetapkan standar. Kedua, mengukur kinerja aktual dan melakukan tindakan korektif. MCS bukan sekedar alat pelaporan, tetapi mekanisme yang digunakan manajer untuk mempertahankan atau mengubah pola aktivitas organisasi agar tetap selaras dengan strategi. Tanpa pengendalian, organisasi kehilangan arah. Dengan pengendalian tepat, organisasi menciptakan disiplin strategis sekaligus keunggulan kompetitif. Perhatikan, bagaimana perusahaan global mengolah kinerja mereka. Setiap keputusan strategis selalu ditopang oleh sistem pengendalian yang terstruktur. Inilah karakteristik utama dari MCS ini. Yang lainnya, kita lihat MCS harus selaras dengan strategi. Maka kalau kedua yang disebut dengan bahwa MCS harus sesuai dengan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, sehingga setiap manajer bertanggung jawab atas unitnya melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ketiga, MCS harus memotivasi perilaku yang selaras dengan tujuan organisasi melalui insentif dan sistem evaluasi yang adil. Secara konseptual, MCS menciptakan goal congruence, yaitu kondisi ketika pencapaian tujuan individu sekaligus mendukung tujuan koperasi. Dalam praktek bisnis nyata, masalah jarang muncul bisa secara tiba-tiba. Ia bisa merupakan suatu akumulasi kegagalan pengendalian. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba atau krisis operasional, manajemen tidak boleh hanya melihat gejalanya, tetapi harus melakukan root cause analysis. Apakah sumber faktor internal seperti koordinasi yang lemah, sistem insentif yang keliru, atau kapasitas EDM yang tidak memadai? Ataukah faktor eksternal seperti inflasi, perubahan regulasi, atau tekanan kompetisi? Nah, pendekatan sistematis dimulai dari pengumpulan data, analisis akar masalah, evaluasi faktor internal dan eksternal, lalu perumusan tindakan korektif. Disinilah karakteristik pengendalian yang efektif menjadi krusial. Pelajaran pentingnya adalah pengendalian manajemen bukan sekedar alat monitoring, melainkan mekanisme diagnosis strategis yang membantu organisasi untuk bisa bertahan, beradaptasi, tetap kompetitif di tengah ketidakpastian. Dan dalam praktek manajemen, insentif adalah mekanisme pengendalian. Ia menyelaraskan perilaku karyawan dengan strategi perusahaan. Tetapi, insentif yang salah desain bisa mendorong distorsi. Misalnya kasus penjualan yang memicu pembukaan akun fiktif di Wells Fargo. Karena itu, desain insentif harus mengikuti logika manajemen control system. Mulai dari tujuan strategis, turunkan menjadi KPI yang valid, atau tetapkan payout curve yang profesional. Praktek modern juga menambah governance, transparansi aturan bonus untuk mengurangi persepsi bias, serta clawback dan audit untuk menahan moral hazard. Intinya, insentif yang baik bukan sekedar membayar kinerja, tetapi mengendalikan kinerja tanpa merusak perilaku. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa kembali.